Oke, selamat Selamat malam malam, Bu. teman-teman. Mohon dibantu on cam. Bu. Ditunggu Wah, Son Camp, dulu. Bu ya? Haruslah. Nanti aku ngomong sendiri kayak radio. Oke, oke. Oke, oke. Oke, sambil saya cari Terus ganti materi. background ya, Bu. Oh, ini. Halo, Dis. Halo. Oh, background malam semesta tahun, Dis. Alam semesta. Bu, saya lagi Oke. jadi astronot, Bu. Ya, hati-hati Apa ya. lagi di background? Ini yang kelas online biasanya nggak mau on cam. Yuk, ini lagi banyak temennya nih. Ada Yudis, ada Mbak Desti. Yang lain mana? Nando ganteng, Cie. Nando ganteng ya. Alvin. Yuk, kita mulai. Sebentar, saya tak share screen. Enggak, belakang siluet. Videonya udah dilihat ya? Siapa nih? Oh, Wahyu. Bener nggak sih, Sudah, Bu, Wahyu? tapi kurang paham soalnya bahasa Inggris. Kan udah ada ininya. Translatornya. Enggak, yang Subtitlenya. otomatis itu kurang kurang jelas. Kok yang otomatis? Enggak dong. Enggak ada, Bu. Oke. Side by Nggak side. Renaldi ya. Oke, aku coba side by side aja share-nya. Oke, teman-teman ini eh kenapa saya minta. Oh, dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Um, Selamat Yang malam, belum Bu. join, ya. Malam. Malam, Malam, Bu. Kak Rena. Malam, Amanda. Malam, Mas Arif. Siapa aja nih? Ya, Asyar. Asyar nggak mau on cam, Syar. Ya, yang belum on cam silakan ditunggu ya. Jadi kenapa tadinya saya minta teman-teman untuk nonton dulu ya videonya. Biar apa? Biar lebih cepat ya. Jadi biar tinggal menjelaskan isinya tuh apa sih tadi. Gimana teman-teman yang udah nonton pendapatnya dong? Setengah deh gak apa-apa. Yang Pendapat. udah nonton. Siapa nih yang udah nonton? Belum pada nonton. Saya cuma sedikit, Bu. Oke. Itu Soalnya baru tentang lihat kota linknya. masa depan nggak sih, Bu? Ya, tentang kota masa depan dan itu pun videonya dibuat sebelum 2017. Bayangin sudah ada kota kayak gitu. Mbak Des, ini mau foto bersama dulu nggak ya buat absen? Atau Boleh? ayo teman-teman sebelum tak stop share dulu biar di absen sama Mbak Desti on cam dulu. Ini lumayan ada Tunggu 24. sebentar, Bu. Tunggu sebentar, Bu. Ayo 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 ayo. I am the one who this one. 'Cause Ayo I'll udah be ready? the one that will love you. The garden of roses. Udah? Kan bisa kan. Oke, yang bisa aja lah, nggak apa-apa. Nggak usah ditutup ya, yang udah on cam dilarang menutup kameranya. Jebakan ini ternyata. Cuma ganti Oke, background dulu. iya cuman ganti background. Udah Mbak Des? Hmm. Oke, saya screen dari sini. Bisa senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi? Boleh. Boleh sebentar. Lagi yang gimana? Bebas. Ya bebas, ini Gaya absen bebas. doang Mbak. Oke, satu, dua, tiga. Terima Sudah. kasih. Itu Nando sama siapa? Jadi satu. Sayang. Oke, Arif mau nyanyi dulu?
Udah, Bu, lanjut saja, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke, jadi video yang saya share tadi sebenarnya adalah biar teman-teman melihat dulu kota masa depan itu seperti apa, membuatnya seperti apa, controllingnya kayak apa, efeknya apa, gitu ya. Kita kan balik lagi ke GDS ya. Jadi pasti yang dilihat adalah bagaimana pengaruhnya. Ini udah keluar kan slide saya? Sudah, Bu. Udah keluar, Oke. Bu. Udah, Bu. Oke, jadi kota-kota yang mungkin kita bicaranya adalah kota maju, kota masa depan. Bahkan mungkin itu video itu em, masih cukup relevan untuk ngasih contoh beberapa kemajuan kota dan bagaimana mereka mengelola sebuah kota menjadi kota yang terstruktur, gitu ya. Jadi, tapi sebenarnya ada efek-efek yang secara tidak sadar sebagai masyarakat yang ada di dalamnya pengaruhnya apa? Plus minusnya ada gitu ya. Jadi itu mungkin di tahun 2017 mereka itu sedang melakukan inovasi. Jadi lebih kayak mereka tuh bereksperimen melalui arsitektur. Gimana kalau misalkan kita bikin rumah, bikin suatu kota di tempat yang sepi. Nah, tapi pemilihan tempatnya itu bukan cuma sepi aja kategorinya, tapi kota-kota yang eh, bisa menghubungkan mungkin antar negara. Contohnya, Singapura itu kan jalur strategis, makanya cepat banget perkembangannya. Nah, contohnya di sini yang udah nonton aja ya. Contohnya apa aja? Kota tadi, negara mana aja contohnya? Yang katanya nonton tapi subtitlenya bahasa Inggris. Jadi negaranya ada di Korea, ya di Incheon mungkin sekarang eh, yang terkenal ada airportnya itu. Kemudian ada di Arab Saudi, ya. Kemudian sama di Tianjin, China. Itu yang jadi eh, contoh bagaimana sebuah negara mengatur arsiteknya gitu ya, mengatur tata kotanya. Oh, kalau di Arab dibedakan. Jadi, oh ini kota perdagangan, jadi di ini area pemukiman, ini area wisata. Itu mereka pilah-pilah gitu ya. Jadi mereka udah tata, oh kota industrinya di sini. Jadi semua ngumpul di situ. Makanya ketika mungkin teman-teman yang pernah umroh atau apa gitu, kita nggak lihat nih gedung-gedung besar yang ada di sekitarnya kecuali hotel gitu misalkan. Tapi kalau misalkan eh, ada bisnis di sana, pasti larinya ke pusat kota yang memang dibangunnya untuk bisnis gitu. Oke, jadi ini adalah mimpi dari sebuah negara gimana idealnya masyarakat itu tinggal di daerah yang seperti itu. Gitu. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kita kasih contoh ya, di Indonesia pusatnya kan di Pulau Jawa, ya. Sebenarnya untuk mengurangi atau mengatur hal-hal seperti itu. Jadi mulai dari 2017 itu terjadi namanya ledakan urbanisasi, perpindahan dari eh, satu kota ke tempat yang lain gitu. Orang pindah ke kota setiap minggu. Jadi, karena apa orang pindah ke kota? Karena mungkin di daerahnya, di desanya tidak ada lapangan pekerjaan yang cukup memadai, gitu ya. Atau mau sekolah ke kampus yang lebih bagus daripada di daerahnya, kayak gitu ya. Jadi, kalau secara statistik ya, ke depan itu di 2050 tuh dari 3,6 miliar miliar manusia eh, akan bertumbuh menjadi 6,3 miliar. Bayangkan, ya, penduduk bumi segitu. Kemudian penggunaan energinya akan naik sampai ke 75% total populasi dunia, emisinya naik 80% gitu ya. Nah, ini makanya bumi ini perlu diatur ulang, intinya gitu. Jadi bumi ini perlu ditata kembali ya, eh, supaya lebih pas untuk ditinggali. Jadi kayak manusia itu beradaptasi, tapi buminya ini juga diajak gitu. Makanya ya mungkin kalau kita ngelihat secara
kasat mata aja yang ada di kotanya kita masing-masing di Malang aja ya, dari mungkin yang asli Malang atau di daerahnya masing-masing gitu ya, yang dulunya mungkin itu area perkebunan persawahan, sekarang banyak jadi perumahan, banyak jadi ruko-ruko, area bisnis kayak gitu, karena pengaruh yang namanya eh, penyesuaian ini gitu. Kalau kita ngomong ini bagian dari penyesuaian gitu ya. Tapi ini lama-lama akan jadi bom waktu juga ya. Jadi kota-kota yang lama itu sepertinya tidak akan cukup lagi gitu. Jadi kalau kota-kota konvensional dulu memang dibangunnya karena sudah ada mungkin ya, karena oh zaman contoh nih, misalkan di Semarang sudah ada jalur airnya ke sana, sudah ada pusat perdagangnya di sini. Nah, yang ditinggalkan itu biasanya lebih susah diatur ulang kayak gitu ya. Nah, kota-kota yang ada di video itu, yang ada di Korea, yang ada di Arab Saudi dan ada di Tianjin Cina itu, mereka adalah lahan yang mungkin awalnya dianggap kurang strategis gitu ya, karena nggak banyak yang tinggal di sana. Tapi setelah dilakukan evaluasi kebutuhan, kemudian ngelihat peluang pasarnya, maka dibangun di kota itu karena masih banyak yang kosong, masih bisa diatur gitu. Nah, kalau kota-kota yang sudah ada ya, kota lama itu biasanya sudah ada installed base-nya. Jadi sudah ada eh, dasarnya, udah ada peninggalannya. Jadi lebih susah ini kalau misalkan kita mau bangun, contohnya stasiun kereta api bawah tanah kayak gitu. Lah, bawahnya itu sudah kepake ini buat mungkin sanitasi airnya gitu. Dan biasanya bangunan lama kan jauh lebih kokoh ya teman-teman. Jadi lebih pipa-pipanya lebih besar, tua gitu ya. Jalannya dibangun sempit karena orang-orang dulu mungkin bagian dari pertahanan dirinya gitu ya. Banyak oh kayaknya pembangunan kotanya dibentuk kayak gini, kayak gitu. Dan kabel-kabelnya udah banyak yang rumit. Nah, keuntungan dari pembangunan kota-kota yang lebih maju, yang lebih modern ini, kayak di Songdo atau Incheon segala macam eh, itu kayak kertas putih yang kita mau mau gambar seperti apa masih bisa. Kita mau coba integrasikan teknologi dari awal, kita bisa gitu. Nah, teman-teman ada yang pernah main SimCity nggak? Yang bangun-bangun kota? Nah, Teoton ada yang sama main Bu. apa? Teoton. Hah? Teo Hah? tahun bu. Teoton. Sama aja Bu kayak SimCity tapi grafiknya lebih jelek. Oh, grafiknya lebih jelek ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang game-game gimana kita, oh nanti bangun kantor di sini, bangun restoran di sini gitu kan. Jadi nanti kita bisa ngatur-ngatur sendiri. Nah, analoginya kayak gitu, tapi ini in real life. Bener-bener ada di dunia nyata gitu. Nah, jadi eh, kalau yang di Korea ini dianggap kayak aerotropolis ini kenapa? Karena eh, jalur udaranya ini menyatukan banyak negara, dekat sama Jepang, dekat sama Cina, gitu kan ya. Orang bisa transit di sana dulu kayak gitu. Jadi awalnya itu eh, banyak di kota-kota kayak mungkin sekarang Seoul gitu ya. Nah, itu mereka pindah ke Songdo, pindah ke Incheon karena apa? Oh, ternyata rumah dekat bandara ini jauh lebih gampang ya transportasinya. Di situ ada yang suaminya orang asli Kanada. Jadi ibaratnya ya teman-teman kalau misalkan teman-teman lagi pergi gitu. eh, atau punya ini karena ceritanya adalah punya suami luar negeri. Kalau misalkan rumahnya deket bandara itu kerasa kayak Kanada ini deket gitu. Jadi tinggal naik pesawat aja terbang gitu. Jadi seolah-olah karena deket sama penghubungnya, jadi eh, menghubungkannya kan biasanya kita naik pesawat nih antar negara. Berasa kayak Kanada itu mudah dijangkau kayak gitu. Dan akhirnya banyak pebisnis-pebisnis yang pindah lebih dekat ke dekat-dekat bandara gitu. Dan mungkin kalau zaman dulu eh, banyak padat penduduk ya kota-kota itu yang dekat pelabuhan karena eh,
pedagang-pedagang itu yang rata-rata pebisnisnya ini kebetulan saya tinggal di dekat Kota Tua. Jadi dekat ini kan Jakarta Barat ya, yang ke timur dikit ya Jakarta Utara gitu, dekat Priok gitu. Dan ini aja kerasa kayak vibes-nya ada kayak Chinatown gitu. Kenapa orang milihnya orang-orang China milihnya dekat-dekat pelabuhan karena memang pendahulunya ya gitu ya orang tua yang dulu yang milih tempat yang kayak gitu. Ini jalur perdagangan ini jual beli barang lebih gampang, kulakannya lebih gampang di sini makanya mereka turun temurun yang akhirnya tinggalnya di area-area penghubung antar negara gitu. Kemudian kalau di Arab Saudi ini memanfaatkan posisi strategis Laut Merahnya. Nah, sama pasti ada eh, gimana caranya menghubungkan itu ke antar negara dan tujuannya gimana antar negara itu bisa saling support ya dari sisi logistik ada yang itu kalau di situ kan pasti pengiriman minyak lah, pengiriman bahan baku, makanan pokok segala macam akan lewat pelabuhan gitu. Nah, ini di di Arab Saudi itu mereka memisahkan zona. Mereka terbagi kayak 4 zona itu. Satu residensial ini yang tempat tinggal masyarakat, kemudian area bisnis, kemudian area wisata dan aku lupa ya satunya lagi. Jadi ada 4 area ini memang yang tujuannya biar terpusat gitu, ngaturnya lebih gampang gitu ya. Jadi karena negara-negara ini memang secara sadar mengatur lokasi-lokasinya pasti punya tujuan tertentu gitu. Nah, ini nih. Jadi di Korea ini jadi yang namanya ubiquitosity. Jadi semuanya ternyata dari zaman pertama kali mereka mulai mengatur kontrol kota-kotanya itu eh, semuanya terhubung dengan infrastruktur digital. Jadi saya kemarin mungkin sempat cerita kalau di jalan tol di sana itu bisa mendeteksi orang yang ngebut gitu. Dari mana? Karena mereka udah nanam chip sensor di bawah jalannya. Jadi sebelum jalan itu jadi, mereka sudah nanam sensor-sensor itu. Setiap gedung selalu ada sensor-sensornya. Makanya ketika ada kejadian misalkan kayak kebakaran, ada penculikan atau ada eh, sesuatu yang sifatnya bahaya, sensor itu mudah dihubungi. Makanya misalkan ada kejahatan, oh titiknya ini, polisinya gampang nemu karena ada satu kontrol sistem di sana, ada yang namanya pusat data, control center, semua connect, termasuk misalkan kalau mau, jadi BMKG-nya sana mau, oh ini bakalan hujan deras di kota ini. Kota itu udah langsung dikasih peringatan loh di SMS tuh. Hati-hati ini bakalan hujan deras lalala kita menghindari area ini terlebih dahulu misalkan kayak gitu. Jadi secara real time mereka akan ngirim pesan itu. Tujuannya apa? Mengantisipasi gitu. Jadi rakyatnya sebagai rakyat yang sudah diatur kayak gitu, satu mungkin lebih happy karena semuanya bisa dipantau dan jelas gitu. Oh, kalau sana macet, berarti aku lewat sini aja. Oh, kalau sana misalkan mau terjadi angin kencang, ya aku nggak pergi ke sana. Jadi warganya selamat gitu. Jadi nggak telat gitu ngasih tahu warganya gitu. Eh, kemudian banyak hal yang akhirnya dikorbankan. Karena apa? Gini, eh mungkin plus minus tergantung orangnya. Ada orang yang menyukai privacy, ada orang yang ya udah privasiku sedikit dilanggar tapi aku lebih safe gitu ya. Korea itu menjadi kota yang titik CCTV-nya terbanyak gitu. Awal mulanya dulu di China, di Cina itu bahkan menerapkan ke warganya dulu ketika kamu melakukan kejahatan, kamu tidak bisa terbang naik pesawat karena kamu punya catatan kriminal. Entah antar kota, apalagi ke luar negeri. Wah, kalau Indonesia kayak gitu seru ya. Indonesia aja katanya, wah gimana nih koruptor kok bisa pergi ke luar negeri gitu kan ya. Nah, tapi kalau di China udah nggak bisa. Wah, kamu korupsi, kamu nggak bisa. Itu udah
jalan 15 tahun ke belakang, udah mundur. Nah, itu udah diterapin. Orang China juga melakukan itu, jadi semua wajah penduduknya itu sudah terdaftar. Sudah kedetek, oh dia mau kabur nih lewat area mana, itu udah tahu duluan. Pasti pasti ketemu gitu. Dan di Korea juga melakukan itu, bahkan mungkin lebih maju gitu ya. Lebih banyak, makanya di sana aman, nyari barang apa segala macam pasti ketemu gitu ya, atau orang-orangnya jadi di awalnya mungkin takut ya, wah kalau aku ngambil barangnya orang ketahuan ketangkep diproses gitu ya. Tapi kalau eh, nggak pakai CCTV itu, contohnya kayak di Indonesia orang tuh lebih safe ya, ngobrol apa aja nggak kepantau kayak gitu. Tapi karena di Korea mungkin sudah kebiasaan kayak gitu, orang-orangnya ya udah gitu, nggak apa-apa aja gini, yang penting kita aman gitu. Nah, tantangannya apalagi selain itu, karena semua ketergantungan dengan control center. Nah, makanya mereka tidak membangunnya itu sendiri, tapi ada kerjasama besar ya, infrastruktur besar, ya, namanya Kisco. Nah, itu bantuin, ya ini proyek besar lah, proyek mega mega proyek yang besar, bantuin bangun infrastruktur digitalnya. Jadi semua ini misalkan nih, kalau tiba-tiba crash gitu kan ya, internetnya down, rakyatnya juga pasti tidak bisa, eh, rakyatnya juga pasti ada ini ya, airnya mati misalkan kayak gitu ya, semuanya terganggu. Sebentar, izin sebentar, kayaknya ada yang ngetok kamar. Bentar ya. Oke, oke, sorry. Kita lanjut. Sebentar. Mana? Oke, kita lanjut ya. Jadi, eh itu akan ketergantungan dengan control centernya itu. Gitu. Kalau satu crash, internetnya down, atau servernya terjadi eh, crash gitu ya, itu akan mengganggu semua sistem. Tapi karena kerjasamanya, proyeknya besar dan segala macam, dipastikan hal-hal seperti itu sudah bisa diantisipasi. Gitu. Lanjut. Oke, jadi seperti di Korea, seperti itu mereka kayak punya satu pusat saraf yang kontrol semuanya, lalu lintas, kriminal, cuaca gitu ya, yang terhubung satu dengan yang lainnya gitu. Nah, ini kalau kita analogikan ke Formula One gitu ya, kalau dulu itu eh, butuhnya pembalap yang hebat gitu ya. Skillnya tidak terkalahkan, tapi kalau sekarang kamu nggak butuh itu loh. Cuman butuh mobilnya aja yang didesain dengan semua sensor dan eh, semua bisa dikendalikan. Sekarang mobil-mobil udah banyak nggak ada drivernya, ya arahnya akan ke sana gitu. Gitu. Jadi kalau kalau Formula One kan dikontrol ya. Oh ini apanya yang harus dipencet misalnya itu ya. Terus apanya harus diatur, dibantu sama kontrolernya. Oh banyak nih ganti misalnya kayak gitu. Mereka akan ganti. Tapi sekarang mereka udah automatically bisa ngambil keputusan itu sendiri lebih cepat gitu. Nah, makanya semuanya pakai yang namanya IoT, Internet of Things gitu ya. Ibaratnya semua gedung itu bisa saling berkomunikasi, ya. Sensor kebakaran aktif itu akan eh, memberikan sinyal gitu ya. Oh, lampunya otomatis nyala, AC-nya mati, alarmnya bunyi gitu misalkan. Nah, itu akan bergerak dengan otomatis karena itu sudah diatur sama standar gedungnya harus gini gitu. Mereka udah punya aturan kalau kamu mau bikin gedung perumahan misalkan harus punya jalur sampah. Jadi mereka itu kalau lihat videonya ya di sana mereka buang sampah nggak harus dulu nih ada perumahan di dalam apartemen tuh nggak harus buang sampah di luar gitu. Dimasukkan aja di satu lubang ada pipanya yang menghubungkan ke pusat sampahnya gitu. Dan itu sampahnya udah dipilah misalnya gitu. Terus di sana
di rumah-rumah itu sudah ada, oh kita bisa ngatur nih penggunaan gas, penggunaan airnya misalkan kayak gitu, listriknya itu ketahuan berapa persen sih bulan ini. Jadi biasanya kalau misalkan musim dingin lebih boros di pemanasnya, misalnya kayak gitu, listriknya lebih banyak dan lain-lain atau apa, itu mereka bisa kontrol, bisa ngatur gitu. Oh kita hemat bulan ini mau menghemat di area mana, mereka bisa ngelihat itu gitu. Jadi penggunaan eh, energinya mereka masyarakatnya tuh transparan, tahu gitu. Oh, aku boros di sini, aku eh, mungkin lebih hemat di satu sisi ini gitu. Nah, ini kalau contoh lain di China ya, di Tianjin ya, eh, ekosistem kotanya ini dibantu sama Singapura waktu pembuatannya. Dulunya juga sama, sebuah kota yang gersang, airnya bau gitu ya. Eh, Sampai pada akhirnya mereka tahu dan bisa mengolah airnya itu sampai misalkan kalau musim kemarau kita itu kekeringan gitu. Akhirnya mereka menyuling atau memfilter air laut masuk ke danau buatannya mereka supaya waktu musim kemarau itu rakyatnya masih bisa menikmati air, bisa punya air cadangan seperti itu ya. Jadi mereka punya tambak yang bau ya gitu. Akhirnya jadi kota hijau gitu ya. Kombinasi tenaga air surya, mereka punya listrik sendiri, energi sendiri dari tenaga air surya, geotermal ya, panas. Sekarang Cina udah mulai pasang yang di gunung-gunung ya, solar system itu. Itu juga salah satu bagaimana mereka bisa memanfaatkan energi yang lebih murah untuk rakyatnya gitu, untuk cadangan energi ke depannya gitu. Dan itu masuk dalam energi terbarukan gitu. Nah, pembangkit listriknya juga di Singapura itu mereka kalau misalkan mereka nggak pinter ngolah, jadi Singapura tuh sampah itu jadi diolah jadi energi panasnya mereka. Yang panas itu yang akhirnya jadi energi listriknya mereka juga. Jadi kota-kota yang sudah terbiasa seperti ini, semua hal itu dipikirkan secara detail. Supaya apa? Belum tentu mereka punya tempat untuk em, menimbun sampah gitu ya. Jadi gimana caranya sampah ini setelah masuk ke pengepulan sampah gitu ya, ke pusat sampah sudah ada yang milah, balik lagi bisa dipakai, yang tidak bisa dipakai dijadiin apa gitu. Mereka udah mikirin sejauh itu gitu. Jadi eh, gabungan antara infrastruktur fisik ya, bangunan dan digital itu merupakan kunci utama untuk jadi kota yang lebih mandiri secara energi gitu ya dan lebih sustainable gitu. Dan orang masyarakat yang tinggal di sana akan jauh lebih nyaman. Ini dulu ya. Jadi yang sebelumnya kotanya limbah beracun, kemudian sekarang sudah punya danau wisata gitu. Jadi transformasi tanahnya dulu tercemar, kemudian sekarang sudah tumbuh dengan indahnya, banyak-banyak taman yang bisa dipakai untuk warganya berekreasi, anak-anak main seperti itu gitu ya. Dan mereka itu eh, memperbaikinya pakai teknologi juga untuk menyembuhkan alam. Jadi plus minus ya gitu ya. Indonesia nggak bisa dibandingin gitu ya. Belum ada contoh real yang mungkin ada satu kota yang benar-benar jadiin contoh, wah Indonesia tuh bagus di sini gitu. Mungkin belum belum sempat temu atau teman-teman ada. Kira-kira ada contoh nih dengar cerita gitu. Kalau saya sih ingetnya cuman ada satu eh, bapak RT di Jakarta yang sangat peduli lingkungan sampai akhirnya eh, dapat bantuan dari China kalau nggak salah. Jadi karena mereka ngolah sampahnya dengan bagus, setiap rumah itu punya sumber makanan mandiri, sayur-sayuran kayak gitu ya. Terus kemudian ada ikan, panen ikan lele berapa minggu sekali gitu ya. Benar-benar memberdayakan masyarakatnya untuk tumbuh bersama itu secara itu minimalis sih. Maksudnya percontohan yang akhirnya disupport
karena usahanya itu gitu. Ya, kalau di negara lain pasti mikirnya lebih besar lagi. Gimana wargaku lebih nyaman, warganya lebih happy tinggal di sana seperti itu gitu. eh saya kemarin malam naik taksi, dapet driver eh lumayan asik buat ngobrol awal. Biasalah orang-orang sini tuh banyak ngeluh gitu kan ya. Aduh, ya, ya gini nih Jakarta kan udah pasti udah tahu ya kalau saya dari luar kota karena ngomongnya agak medok gitu. Terus em, mereka tuh pasti ya, ya kayak gini nih Jakarta nggak berhenti berhenti gitu. Banyak yang ditutup jalannya, banyak galian, tapi nggak selesai selesai. Itu ada awal datang gitu kita udah diceritain kalau satu galian ini udah jalan setahun dan itu menjadikan putar baliknya jauh gitu atau makan waktu lebih lama gitu. Dan itu nggak cuma satu, ratusan kalau di Jakarta bahkan mungkin ribuan ya saya nggak tahu. Jadi drivernya cerita. Nah, kita ini banyak fokus mikirin hal-hal nggak penting katanya gitu. Kayak kita tuh sebenarnya nggak peduli ya ijazah palsu apapun gitu. Kita tuh cuman perlu orang yang mau action, mau kerja, menunjukin hasilnya dan impactnya lebih mikirin ke masyarakat gitu. Nah, kalau kita punya mentality yang mungkin bagus, jadi ini kota-kota ini sebenarnya mikirin ke warganya kan. Efeknya siapa yang dapat manfaat lebih banyak? Pasti di masyarakatnya gitu. Pemerintah mengolah memanage pajaknya itu benar-benar untuk warganya gitu. Kalau di negara lain orang-orang itu bisa protes kalau misalkan pemerintahnya nggak bisa mengelola itu dengan baik karena itu haknya warga gitu. Tapi banyak negara maju yang sudah melakukan itu dan warganya happy. Oke, pajaknya kita 40%, tapi kita ke rumah sakit nggak bayar, kita anaknya sekolah gratis, kita masa tuanya ada yang ngerawat gitu. Jadi setiap tahun ada cek lab gratis dari pemerintah, misalnya kayak gitu-gitu. Warganya happy dong gitu. Kelihatan bukti nyatanya dan warganya nyaman gitu. Jadi gimana caranya merubah jadi sesuatu yang mungkin pasti orang nggak mau dong tinggal di area perlimbangan seperti ini gitu kan ya. Terus kalau sudah bertransformasi itu akan jauh lebih happy gitu ya. Jadi mereka itu setiap tahunnya punya target. Jadi 20% energi terbarukan dan 12 meter persegi ruang hijau per orang, Ben. Jadi kita punya hak nih 12 meter persegi. Bisa kayak 3 kali 4 ya per orang. Jadi orang tuh lebih nyaman gitu. Itu ngukurnya per orang ya. Jadi kalau warganya misalkan 1.000 ya ada berarti 12.000 meter persegi ruang hijau. Contohnya kayak gitu. Jadi makin banyak orangnya diupayakan ruang hijaunya lebih banyak gitu. Aku ganti apa nih? Oke. Mereka mengatur bahkan sampai sumber dayanya. Kalau bisa, tidak ada tetes air yang terbuang gitu. Air yang jatuh itu ya masuk ke tanaman gitu. Nah, tanaman ini juga akan jadi penjernihnya masuk ke tanah lagi dan airnya sudah jadi bersih lagi. Misalkan kayak gitu. Nah, eh, saya pernah lihat juga video yang di variety show Korea itu mulai eh, kayak PDAM-nya di Korea itu bisa merubah air sungai Han yang misalkan habis banjir warnanya coklat Milo kayak gitu jadi air yang siap minum. Jadi bahkan orang pegawai PDAM-nya sana itu sangat fanatik. Jadi, fanatiknya gimana? Contoh nih, ini saya di sini ada 2 air minum, satu dari Batik, satu dari hotel. Nah, mereka itu di blind test. Apa sih blind test? Kayak uji coba, matanya tertutup, ngerasain air mana yang hasil PDAM, air mana yang air mineral. Mereka bisa bedain. Bahkan ketika itu jadi jadi es. Lucu banget. Jadi, wow, segitunya. Wah, kok keren ya orang-orang ini. Jadi, memikirkan hal-hal yang mungkin penting nggak penting, tapi itu penting buat warganya gitu. Jadi ini selain di Korea, saya lihat beberapa postingan kayak di Inggris atau di Australia gitu ya. Itu tuh
petugas sampahnya udah nggak megang pakai tangan ya. Jadi truknya itu udah punya posisi untuk ngambil bak sampahnya itu nuangin gitu. Jadi yang kerja alatnya bukan orangnya kayak gitu. Jadi udah nggak megang sampahnya milahin manual gitu. Bahkan petugasnya aja nggak pegang bisa kayak gitu. Jadi itu udah mikirin kayak gitu. Jadi kalau ini ada yang saya bilang tadi mereka memasukkan kantong-kantong sampah itu dan itu sudah ada pengolahannya. Jadi udah nggak keluar kemana-mana, nggak dibawa kemana-mana, nggak ada truk yang ngambil, tapi tinggal masukin satu lubang, set gitu. Mereka ada mesin penyedotnya. Dia mungkin ada pencetannya gitu ya. Dia masuk, set sampahnya jalan ke tempat pengolahan sampahnya gitu. Jadi nggak ada truk sampah, nggak ada bau. Bahkan mikirin ya, nggak ada bau gitu. Bayangin ya, daur ulang alami. Nah ini yang pakai tumbuhan ini mereka pakai coba ini pasti risetnya panjang. Kenapa kok tahu ada 20 jenis tanaman air di lahan basah ini ya yang akhirnya bisa menyaring polutan-polutan itu dan ini nggak pakai listrik diusahakan kayak gitu. Ini yang mungkin bisa kita bilang yang namanya maximizer gitu ya. Orang tuh pol-polan melakukan suatu tugasnya. Jadi mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab tuh seperti ini gitu. Nah, ini mereka juga sudah pakai yang namanya sensor kebocoran. Jadi pipanya itu udah ada sensornya kalau bocor ya. Baik ini mereka tuh sumber daya air setetes pun itu penting banget buat mereka. Maksudnya eh, kalau bisa jangan ada gitu pemborosan itu karena sumber daya itu benar-benar dihitung, diperhitungkan eh, dan kayak ada transparansinya itu. Kadang-kadang kalau di Indonesia orang bocor nggak tahu, taunya pas kapan? Pas bayar. Kok bisa tagihanku segini gitu kan ya? Listrik juga gitu sama. Kok tiba-tiba tagihannya jadi segini gitu? Padahal ada kebocoran sistem yang nggak terdeteksi gitu. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak sih? Seru nggak kalau tinggal kayak gitu kotanya? Kira-kira. Pengen pindah negara, Bu. Oh, oke. Masukkan ke wishlist cita-cita. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Caranya gimana? Nah, seru ya ngelihatnya. Pengen pindah-pindah negara gitu ya. Jadi bahkan mereka itu kalau di Indonesia mungkin pengurangan emisinya contoh di CFD gitu ya. Di CFD itu eh, mobil nggak jalan, tapi kan di tempat lain jalan gitu. Nah, di sini bahkan ada 25 kilometer jalur sepeda yang totally nggak ada kendaraan lain gitu ya. Mungkin di pinggir sungai Han, di mana segala macam memang areanya didesain untuk oh warganya bisa olahraga dengan nyaman gitu, disiapkan gitu. Anak kecilnya bisa main di taman aman gitu ya, ada tempat mainnya, orang orang tuanya bisa olahraga misalnya kayak gitu. Dan benar-benar disiapkan untuk warga yang eh, ke depan ini gimana? Kalau berkeluarga mereka harus kayak gimana gitu. Ini yang water taxi ini ada di Cina. Jadi kayak mereka udah mencoba untuk gimana caranya transportasi itu nggak cuman di darat aja, tapi memanfaatkan jalur airnya mungkin lebih pendek gitu. Orang nyebrang segala macam di sana disiapin gitu. Nah ini emisi ini karbon ini jadi PR banget gitu ya. Karena eh, penggunaan itu yang secara nggak sadar kita lama-lama eh, mungkin ya merusak banyak hal gitu, mulai dari kesehatan manusianya gitu kan ya, tumbuhan bahkan juga mungkin kesulitan ya kerja keras ya untuk mengolahnya untuk jadi oksigen segala macam kayak gitu. Nah, hmm, jadi kalau di Korea sama Arab ini punya budaya mobil yang kuat gitu ya, maksudnya adalah eh, mobilnya keren-keren ya teman-teman yang di sana kayak wah, dan di sana itu kecepatannya tinggi banget gitu maksudnya makanya didesain kalau bisa benar-benar dipilah transportasi umum dipakai sama orang-orang yang punya mobil pribadi kalau bisa dikurangin gitu mobil pribadinya jadi tujuannya supaya mengurangi emisi itu gitu. Nah
Ini mungkin juga konsepnya zonasi ya. Sekolahnya harus dekat, maksimal 15 menit bisa jalan kaki atau naik sepeda. Kantornya juga dekat, di taman juga ada gitu kan ya. Eh, Tujuannya lebih ke gimana warganya nyaman. Makanya itu Indonesia niru waktu mungkin 6 tahun yang lalu kali ya. Itu udah mulai, sekolahnya pakai zonasi, yang paling dekat dari sekolah ya sekolahnya itu gitu ya. Tujuannya supaya anak-anak ini lebih aman, nggak capek di jalan gitu kan ya. Eh, tapi masalahnya kita belum siap secara infrastruktur itu. Sekolahnya kualitasnya macam-macam nih. Ada yang banyak prestasinya, ada yang biasa-biasa aja karena dulu inputannya eh, siswanya itu ya biasa-biasa dan gurunya kurang bisa berinovasi atau memberikan support, motivasi untuk anaknya berprestasi gitu. Nah, kalau di sana mungkin sudah ada standarnya. Sekolah negeri fasilitas seperti ini, dapat makan seperti ini gitu kan ya. Dididik sama guru yang standarnya seperti ini. Kan kalau di Korea katanya ASN, atlet itu kan kayak bener-bener dihargai banget gitu kan ya. Ya kayak cita-cita yang bener-bener mulia gitu. Orang kayak kalau jadi ASN gitu kayak dihormati banget kayaknya gitu mungkin ya di sana. Jadi eh karena pemerintahnya mementingkan kualitas, tapi nggak kayaknya nggak segampang itu juga untuk jadi ASN gitu. Jadi atlet juga pol-polan gitu ya. Maksudnya nggak yang biasa-biasa aja atau apa gitu, tapi yang benar-benar luar biasa yang baru bisa mewakili mereka misalnya gitu. Oke, kita ngomong traffic light, eh ya pasti jauh lebih maju. Nah, di balik kesempurnaan itu semua pasti ada yang namanya eh, pengorbanan. Salah satunya adalah privasi gitu. Jadi ini paradigma atau paradoksnya atau ya kita anggap dark side-nya ketika mereka tuh bangun kota itu untuk apa sih? Jadi gini, data itu kalau dipegang orang yang benar itu akan eh, aman dan dimanfaatkan lebih baik lagi gitu. Tapi kalau yang megang orang yang jahat, punya niat jahat aja, itu bisa macam-macam efeknya gitu ya. Nah, paradigma paradoksnya itu yaitu apakah ini tuh sebenarnya benar-benar membangun kota yang nyaman atau justru karena semua hal secara privasi itu diawasi, bahaya nggak sih sebenarnya gitu. Sebenarnya mereka tuh di balik itu tuh ada apa gitu, mau ngapain gitu. Nah, mereka kesannya aman. Tapi mereka kayak nggak punya rahasia karena semuanya dilihat, semuanya tahu ngapain segala macam ya. Ribuan kamera memantau setiap saat ya, 24 jam setiap hari gitu ya. Eh, Bahkan ada yang teknologi yang membedakan ini suara tembakan atau cuma ledakan aja gitu. Itu mereka karena gini, sebenarnya mereka juga takut perang sungguhan gitu, perang yang benar-benar gitu. Makanya mereka menyiapkan ini supaya ke depannya kalau terjadi perang beneran kita bisa siap-siap gitu. Jadi ini semuanya jejak digitalnya kerekam. Kita juga ya Indonesia mulai pakai kris itu beli cilok ya. Oh ini beli mixu. Oh ini beli apapun gitu, jajan apapun harian kita kalau pakainya digital pasti terekam gitu ya. Itu harga yang kita bayar. Praktis sih, gampang. Oh tinggal scan. Tapi apa? Efek negatifnya ya pasti semua data kita masuk ke sana gitu. Nah, itu balik lagi kita. Apakah itu nggak apa-apa? eh Menurut kita masih aman-aman aja atau justru eh, privasi kita yang terenggut gitu ya sebagai warga karena semua hal itu direkam gitu. Apalagi yang sudah smart city seperti itu mau nggak mau udah aturannya kayak gitu. Biasanya kalau punya anak kecil feeling safe ya, nyaman ya, aman ya karena banyak hal yang mungkin eh, tanpa kita sadari itu membantu gitu. Tapi kalau misalkan ya kita punya
sensitivitas terhadap yang namanya privacy, orang akan jarang menggunakan hal-hal seperti itu. Coba misalkan bayarnya cash aja gitu ya. Kemudian kalau pergi juga mungkin menghindari yang pusat keramaian segala macam gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang tipenya masih seperti itu gitu. Nah, ini resikonya adalah potensi penyalahgunaan data oleh pemerintah. Nah, ini umumnya biasanya dikasih kode kayak Big Brother gitu. Karena pemerintah megang itu. Bisa ada itu dijual ke negara yang lain untuk dapetin aset yang lain gitu ya. Atau kita nggak tahu nih, yaitu karena itu digital. Sekarang itu kan cyber security itu ya sudah banyak yang belajar gitu ya. Kalau dulu itu hal yang keren banget. Oh, ini dilindungin sama cyber security ya, mungkin berapa lapis kayak gitu. Nah, sekarang anak-anak kecil aja kadang-kadang udah bisa bobol itu. Nah, itu kekhawatirannya ke depan gitu. Gimana mengamankan data ini gitu. Takutnya serangannya, oh ternyata perangnya ini bukan perang real, kayak tembak-tembakan bom-boman gitu, ngirim nuklir, bukan. Tapi nyerangnya ke sistemnya mereka. Bisa jadi karena datanya di sana semua gitu kan. Sekarang semuanya larinya ke cloud ya, komputer is uh, in open air gitu ya. Jadi ya mau nggak mau, data kita ini sudah eh, terbang di angkasa yang bisa dipakai sama banyak orang kayak gitu. Nah, ini masalahnya ketika itu satu kota itu crash gitu kena virusnya, resikonya apa gitu. Terorismenya bukan terorisme lagi yang sifatnya ke arah fisik, tapi lebih ke serangan cyber gitu ya. Sistem operasi kota mungkin aja mana dulu yang dimasukin gitu ya. Nah, mereka juga ketergantungan software gitu. Kalau error, air sama listriknya bisa mati gitu. Panik lah. Kita kalau manual aja ya PDAM, oh lagi ada galian gitu. Wah, sebel banget ya kan itu beberapa lama gitu. Tapi kemungkinan kalau yang kota-kota modern ini mereka sudah punya antisipasi maksimal ya. Kalau ada terjadi eh trouble harus diselesaikan berapa menit gitu. Kayak standarnya mungkin di BCA tahu BCA itu harus bales kalau email maksimal 30 menit misalkan. Kalau chatting kalau nggak dibales 2 atau 3 menit itu masuk ke eh apa ya? Jadi masuk target KPI-nya gitu. Makanya tapi mereka saat ini kecepatan membalas itu levelnya 98% gitu. Jadi masih juara dunia. Kenapa BCA ini customer service-nya juara dunia? Fast respon banget. Dan ketepatan menjawab kebutuhan nasabah itu. Nah, apalagi yang kayak gini, pasti mereka sudah mencoba segala cara untuk memitigasi, untuk menjaga supaya kalau terjadi sesuatu, pemerintahnya udah siap, udah ngerti jawabannya, udah tahu penanganannya kayak apa. Itu. Paradoks yang lain adalah gini, kayaknya kurang seru ya gitu. Jadi lebih karena boring ya, tapi em, keteraturan itu harus dibayar seperti itu. Jadi karena mereka serba cepat ya sekarang semuanya tertata rapi. Kalau ada hal-hal yang di luar kendalinya mereka, biasanya mereka stres. Karena terbiasa diatur, sudah rapi gitu ya. Kalau ada hal-hal yang mereka lebih nggak siap gitu. Kalau di Indonesia gitu kan ya, toleransinya tinggi. Karena apa? Kita biasa nih ngadepin banyak hal gitu. Ketemu orang di jalan, marah-marah misalkan, kesenggol spionnya, ya udah sih gitu. Ada yang marah-marah, ada yang ya udah sih gitu ya. Macam-macam gitu kasusnya gitu. Lebih fleksibilitasnya lebih tinggi, tapi dengan kota-kota yang seperti itu indah memang ideal ya. Jadi ideal tapi ternyata secara manusianya kurang manusiawi jadinya. Kayak kesannya robot ya udah titiknya ke sini ke sini ke sini ke sini gitu. Nah, itu kadang-kadang yang mungkin menciptakan banyak case-case di luar sana ya. Kita ambil contoh kayak di Korea, di Jepang gitu ya. Mungkin udah teratur segala macam. Justru mereka kayak mungkin
awalnya males kontak sama orang karena males ribet gitu ya, lama-lama kesepian, lama-lama nggak ada teman ngobrol dan akhirnya kalau terjadi sesuatu akhirnya mikirnya pendek gitu. Karena merasa tidak ada yang support dia gitu. Toh aku pergi nggak ada yang nyariin misalnya kayak gitu. Itu kan yang akhirnya eh, secara manusia kodratnya ada yang belum terpenuhi gitu. Ya, itu mungkin dari sisi sosiologisnya ya, manusianya ya gitu. Budayanya jadi yang awalnya adalah berasal dari komunitas sosial gitu ya. eh jadi terstruktur, jadi seperti itu, berubah karakter budayanya, karakter negaranya gitu ya. Oke. Jadi ini eh di Cina ya ada namanya Sky City. Jadi mereka bangun sebuah gedung bahkan nembus awan ya. Itu 220 lantai, tapi kapasitasnya cuma untuk 300.000 orang yang bisa beli di sana aja gitu. Nah, jadi eh, sebenarnya beberapa hal yang memang sifatnya modern ini, yang hebat ini, apakah jadi solusi semua orang atau sebenarnya eh, dinikmati oleh sebagian orang saja gitu. Biar nggak tersentuh, oke. Jadi ada area-area yang eh, kalau yang bisa masuk ya hanya pemiliknya aja misalnya kayak gitu. Di Jakarta pun sudah banyak gitu. Biasanya apartemen mewah-mewah itu kalau masuk kalau misalkan masuk ke apartemen yang bu bukan ownernya itu udah tahu gitu. Jadi biasanya security-nya udah apal karena mungkin terbatas gitu ya. Oh ini memang yang punya gitu. Kalau enggak atau misalnya kita pegang kuncinya masih nggak apa-apa gitu ya. Oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan eh nggak kenal itu pasti yang beneran kayak interviewnya lebih panjang gitu. Urusannya apa, ngapain kayak gitu-gitu. Bahkan nunggu untuk masuk ke lobby aja kadang-kadang nggak bisa gitu. Itu sebagian mungkin apartemen-apartemen yang bagus punya karakter-karakter kayak gitu gitu. Jadi eh ini kayak Squid Game kayak gitu ya. Jadi apakah sebenarnya itu tuh beneran ada nggak sih gitu ya? Ada satu pulau tertutup tapi khusus untuk orang-orang tertentu yang punya minat-minat tertentu atau punya kepentingan-kepentingan tertentu kayak gitu. Jadi tujuannya adalah memang eh, lebih eksklusif aja gitu. Nah, keterkaitannya Smart City ini ke SDGs tuh apa sih sebenarnya di sana? Ada 4. Yang pertama, yang utama adalah SDG 11 yaitu tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan ya. Itu fokus utamanya. Kemudian ada keterkaitan sama iklim SDG 13 ya. Itu gimana mengurangi emisi ya di seluruh dunia ini tujuan utamanya itu karena sepertinya kasus semua negara kasusnya tentang iklim tuh ada hal-hal seperti itu yang jadi PR banget gitu. Kita ini mungkin nggak kerasa ya di atas langit kita ini ada berapa ribu pesawat yang terbang, cuman nggak terlihat yang wirawiri dan itu emisinya gede banget kalau pesawat bahkan penggunaan minyak, bumi segala macam. Jadi itu merugikan bumi kita sebenarnya gitu. Dan SDG yang 10 gimana setiap orang bisa menikmati energi yang bersih dan murah gitu ya. Makanya lebih banyak transisi ke energi yang terbarukan gitu. Kemudian 9 gimana punya inovasi dan infrastruktur yang tangguh di setiap negara gitu. Jadi menciptakan di sana akhirnya nanti kalau itu bagus menciptakan lapangan kerja, bisnis ekonominya bagus. Jadi keterkaitannya akan sangat banyak gitu. Kemudian yang 15 itu eh, live online. Jadi kehidupan di muka bumi ini harus seperti apa diaturnya, di idealnya, nyamannya seperti apa. Tuh. Nah,
fokus fokus utamanya kalau yang 11 itu adalah menjadikan kota lebih inklusif. Semua orang bisa menikmati, lebih aman, kotanya tangguh ya, dan energinya bisa dimaksimalkan. Ada tetes air, tidak ada satu tetes air pun yang terbuang sia-sia, ibaratnya kayak gitu ya. Kemudian yang 7 dan 13 tentang energi dan iklim gitu ya. Mereka membangun sebuah kota yang memang tujuannya adalah dekarbonisasi gitu. Ngurangin karbon-karbon itu dan menggantinya jadi energi yang lebih bagus lagi gitu untuk rakyatnya dan membangun infrastruktur yang bagus di industrinya juga. Nah, teknologi, balik lagi, teknologi itu cuma alat ya, jadi bukan tujuan akhir. Kalau terjadi crash kayak tadi pun pasti eh, kelimpungan juga gitu, gedabukan juga ya. Kalau sistem kotanya trouble segala macam gitu. Jadi itu tuh sebenarnya kan alat. Kita menikmati sebuah kenyamanan itu dibantu dengan sebuah alat yang namanya teknologi gitu. Nah, di sini kita akan ngomongin juga ya transformasinya dari pengawasan jadi ke pelayanan. Kayak tadi, pemerintah mengambil semua data tujuannya untuk kebaikan gitu. Jadi lebih memaksimalkan semua itu tujuannya untuk transparansi dan dinikmati semua orang. Manfaat publiknya luas gitu ya. Gitu. Kayak misalkan kayak ini data sensor untuk merespon medis lebih cepat gitu ya. Jadi kalau udah telepon 911, saya nggak tahu ya ambulan berapa sih. Ambulan berapa ada yang tahu nggak? 112, 119 gitu. Jadi ketika direspon itu yang paling dekat yang segera ngerespon gitu. Jadi banyak nyawa-nyawa tertolong gitu. Tujuannya lebih kenyamanan kayak gitu. Nah, akses pendidikan berbasis teknologi yang merata gitu. Karena lebih dekat dari rumah, mereka punya waktu luang lebih untuk belajar lebih lagi. Seperti itu. Mereka memanfaatkan waktunya jauh, jauh lebih baik lagi. Eh, dan sekarang setahu saya, kemarin datanya adalah Korea ini eh, pendidikannya jadi nomor satu sekarang. Ya memang kerja keras ya mereka. Teman-teman yang mungkin cewek-cewek di sini nonton drama biasanya ya ada yang belajarnya sampai jam 9 malam, jam 10 malam gitu kan ya. Pulang sekolah masih masih ada les gitu. Bahkan eh saya kemarin waktu ke Korea ke kampusnya Bu Lucy itu diceritain kita bahkan untuk sampai S2 S3 juga kayak gitu Mbak gitu. Apalagi yang tingkatnya masih SMA mau kuliah itu lebih parah lagi ya. Jadi pulang sekolah formal itu mereka dikasih tempat untuk belajar memang. Saya ditunjukin sih waktu itu. Jadi ini ruang belajar kita. Aku pernah di apa ya kemarin kita bilangnya pernah diskors karena agak rame gitu diskusi sama temennya. Jadi nggak boleh pakai ruangan itu gitu. Jadi eh disiapkan sama pemerintah untuk tujuannya jauh lebih bagus. E-government. Jadi kalau contohnya mengubah Big Brother, pemerintah itu jadi pemerintah yang jauh transparan, warganya punya kendali sama datanya. Jadi pemerintah ngejawab semua dengan transparansi gitu ya. Kemudian tapi itu dikontrol eh, secara maksimal supaya layanan publiknya meningkat gitu. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita petik untuk masa depan? Nah, ini tuh sebenarnya prototype. Teman-teman tahu nggak kalau bikin produk, contoh produknya itu namanya prototype, ya. Biar tahu gitu. Misalkan, oh bikin rumah itu ada maketnya, ya. Biasanya arsitek-arsitek itu kalau gambar, oh jembatan gitu ya tugasnya. Nah, itu prototype sebenarnya. Makanya ada kota. Jadi sistemnya Korea itu sudah bisa dijual ke negara lain, ibaratnya gitu. Jadi karena mereka membuat mereka bisa bikin eh, kota yang sama di negara lain kalau mau. Jadi itu juga aset investasinya mereka, eh, hak intelektualnya mereka gitu ya, untuk jadi percontohan gitu. Tapi beberapa ada mungkin negara-negara yang nggak pas dengan beberapa sistemnya. Jadi nggak cuman oh copy paste pindah doang gitu, nggak chipnya dipindah ke negara yang lain nggak gitu nggak. Tapi eh, ada negara-negara yang mau pakai kayak gitu kayak Vietnam itu sama Yaman, tapi mereka adjust, mereka sesuaikan sama budaya lokalnya mereka. Indonesia kalau mau pakai misalkan gitu ya,
wah Indonesia ini mana dulu, makanya proyek awalnya tuh kan IKN nih, lahan kosong luas gitu kan ya, yang bisa mulai diatur gitu, mulai ditata ulang dari nol gitu. Nah, nah apakah akan dilanjutkan atau tidak ya? Ya itu balik lagi ya. Apakah itu proyeknya cuman sekedar untuk eh, mengerjakan tugas aja gitu kan ya, atau ya untuk menarik perhatian masyarakat ya. Nah, sayangnya Indonesia mikirnya masih ke ranah seperti itu. Kerja itu bukan yang real beneran, tapi untuk menarik hati orang, untuk lebih viral lah, untuk eh, kelihatannya bagus aja kayak gitu-gitu. Jadi itu yang harus dipikirin. Tujuannya dulu yang dibenerin gitu. Nah, keamanan cyber. Nah, ini eh, membangun redundansi. Ini adalah kayak didobeli lagi gitu. Supaya kalau sistemnya fail, kita bisa ada cara penyelamatannya. Makanya kalau eh, sistemnya crash, itu sudah ada cadangannya, ibaratnya gitu. Kalau servernya down, ada server cadangannya yang menyelamatkan itu semua gitu. Nah, yang terakhir adalah ruang organik. Jadi perencanaan kota ini nggak full kota, tapi harus ada ruang kosong. Jadi di sana itu untuk interaksi manusianya. Makanya tadi kayak sesuatu yang boring itu terjawab ya. Mungkin masih bisa bikin community olahraga bareng ya, bikin acara budaya di lahan-lahan kosong itu, mungkin ada eh, komunitas healing atau gambar bareng kayak gitu-gitu. Masih ada ruang-ruang organik yang secara manusianya mereka juga eh, balance gitu. Bisa tinggal jauh lebih nyaman lagi gitu. Nah, utopia atau distopia? Utopia itu apakah ini sebenarnya adalah kota yang benar-benar ideal, bagus banget gitu kan ya? Atau justru distopia ini? Ini sebenarnya sesuatu kegagalan yang eh, menuju kegagalan yang mungkin eh, tidak kita sadari gitu. Harusnya teknologi itu bersifatnya netral gitu. Apakah kota masa depan akan jadi surga ekologis atau penjara digital? Nah, jawabannya terletak kecanggihan sensor, nggak cuman itu aja, tapi justru gimana tata kelola pemerintah ini bisa dipertanggungjawabkan dengan bagus, gitu ya. Jadi teknologi ini justru melayani manusia, gitu ya, bukan kita yang selalu ketergantungan sama teknologi. Gitu. Solusinya tetap punya prinsip bahwa manusia ini jauh lebih penting daripada teknologi itu sendiri ya. Anggaplah teknologi sebagai alat, jadi bukan tuannya. Pemerintah mengelola itu untuk kepentingan publik, bukan cuma profit perusahaan. Ya mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah-pemerintah ini disupport sama sektor swasta juga gitu ya. Negara-negara tertentu sektor swastanya berkolaborasi membangun kota. Salah satunya Korea tuh seperti itu juga. Awal mulanya kota itu dibangun atas sumbangsih swasta gitu. Makanya ketergantungannya di swasta juga ada gitu. Kemudian inklusivitasnya semua warga bisa menikmati, eh, bukan cuma orang-orang kaya aja. Jadi katanya negara yang bagus itu adalah yang fasilitas publiknya bagus, bukan eh, cuman eh, kendaraan personalnya yang bagus-bagus katanya gitu ya. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Materi saya sudah habis. Kenapa tidak ada yang on cam? 33 orang ini. Kayak dengerin podcast. Nggak podcast, nggak ada tanya jawab. Ada yang mau nanya, ada yang mau berkomentar. Ini apa ya? Oh, Theo Town jadi pejabat. Roblox, oke ya, ya mungkin anak-anak sekarang larinya ke sana ya. Persis sih, mirip. Ayo, Uh, ada yang mau berkomentar? Ya, Rif. Kira-kira Indonesia ada peluang nggak untuk melaksanakan seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi? Dilihat Peluangnya dari adalah ketika mindset pejabat-pejabatnya udah berubah. kembali Saya lagi cuma ke bisa awal. jawabin ini jawaban yang subjektif ya. Maksud saya adalah kalau
Ini obrolan saya sama supir taksi semalam. Kalau pejabat itu mikirnya nggak cuman ke komunitasnya aja atau diri mereka sendiri, kepentingan partainya mereka sendiri, Indonesia akan jauh lebih hebat daripada negara itu. Karena kita punya sumber daya itu dulunya kaya banget gitu. Pasti dan ibaratnya kalau dibangunnya mikirin untuk rakyatnya, rakyatnya puas apa enggak, bisa menikmati ini, nyaman apa enggak, saya yakin bisa. Makanya tugasnya teman-teman nanti yang ke depan ya, kalau mau Indonesia jauh lebih bagus, mindsetnya yang dirubah. Ngerjain apapun, jangan cuman untuk oh aku nanti kalau jadi pejabat gini, jangan nggak usah mikirin jadi pejabat, kita punya kontribusi apa di lingkungan kita sendiri yang bisa kita lakukan gitu. Itu dulu aja yang tujuannya ya mungkin tingkat kenyamanannya masih untuk seputaran diri kita dan keluarga kita misalnya gitu ya, tapi pastikan punya dampaknya entah ke sosial entah ke lingkungan entah apa gitu, yang nantinya kalau jadi gini, manusia itu tidak bisa mempengaruhi lebih dari 15%. Kalau jadi bos aja cuman bisa eh, ngasih tahu timnya itu didengerinya pasti cuma 15%. Kayak gitu. Mempengaruhinya ya, kita bilang. Selebihnya berarti dari 15% itu yang harus diperbanyak, diperbesar gitu. Makanya mulai dari diri sendiri dulu. Susah kalau nanya walau alam ya, jawabannya yang benar itu ya. Kalau Ya, benar-benar bisa dirubah benar ke depannya, punya mindset yang lebih bagus, saya rasa Indonesia bisa gitu. Positive thinking aja. Kalau menurut kamu gimana, Dev? Atau yang lain yang punya pendapat yang beda dari saya gimana? Kalau kamu gimana, Rif? Tebak-tebakan aja. gimana Bu ya? Kalau dilihat dari rakyatnya sekarang Bu, itu kan saya kemarin itu nemu satu komunitas game, itu komunitas Teoton. Nah, di situ kan kita simulasi jadi penjabat ya Bu ya. Oke. Apa yang kamu Di lakukan? situ, iya. Kalau ada yang demo saya lempar meteor. Oh, gitu. Makin ini ya, makin otoriter gitu kan ya. Itu nggak cuma Ya membungkam sebenarnya. secara fisik, mentalnya nggak cuma Jadi dibungkam gitu. ya, jadi sebenarnya saya sedikit pesimis ya Bu ya, sama keberlangsungan keberlangsungan ya pembangunan di Indonesia. Indonesia, sedikit pesimis sebenarnya gitu Bu. Soalnya bukan dilihat dari penjabatnya aja Bu, cerminan bukan dari penjabatnya, dari rakyatnya aja Bu, dari yang dasar-dasar. Itu kan kita juga bisa ambil contoh kayak ada beberapa penjabat sekarang itu yang ikut demo tahun 98 dan buktinya itu juga ikut gimana Bu, ikut korupsi gitu loh Bu, padahal ya begitulah Bu, kurang lebih. Makin ke sini fakta-faktanya makin banyak gitu kan ya. Kalau Iya, dulu kan makin orang bisa banyak. nutupin karena nggak ada media. Mm. Media aja dulu bisa dibungkam, nggak boleh nayangin ini. TV itu dikontrol sama pemerintah dulu. Nah, kalau sekarang mungkin orang-orang lebih berani speak up, lebih ya mungkin mungkin karena hal-hal seperti itu pemerintah akhirnya membatasi kan. Sekarang banyak banget aturan-aturan yang muncul baru-baru karena respon negara terhadap eh, kelakuan rakyatnya gitu ya. Jadi kayak respon rakyatnya direspon lagi sama mereka dengan aturan gitu. Itu sih. Nah, ini apa nih Asar? Pejabat cerminan rakyat. Maksudnya apa gimana? Ya itu tadi Bu, soalnya kan yang di game Teoton itu kan kalau anggap ini Bu kayak ada kekurangan listrik atau pasokan air putus. Nah, itu kan rakyat di Teoton itu demo. Nah, itu Mm-mm. kita kan berperan sebagai penjabat itu langsung dilempar meteor aja Bu. Kita nggak ngasih penyelesaian. Oke. Oke. Jadi di komunitas kita nyebutnya kayak cosplay jadi penjabat Konoha gitu katanya. Soalnya kan faktanya faktanya kan memang dibungkam. Iya, faktanya dibungkam. Ya demo aja Iya. lewat game. Tapi ya sebenarnya kalaupun hal-hal kayak gitu ya kalau kita mau nuntut segala macam sebenarnya kita punya hak gitu ya sebagai rakyat gitu. Apalagi eh, dari sisi pendapatan itu sebenarnya kan nggak kecil. Yang penting itu sebenarnya transparansi. Kalau mau buka-bukaan uang yang kemana itu pasti ya
memperbaiki sedikit demi sedikit gitu. Yang lain dong. Ini tadi yang merayu saya untuk tidak kuliah datang nggak ini? Siapa tadi ya? Marahin bu. Siapa tadi sih? Nela itu yang mana? Udah gak sih tadi Nela gak sih? Ya datang bu orangnya bu. Mana 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 kita sambut. Oke, yang lain pendapatnya. Rena apa Ren? Mas Yudis, Yudis, Yudis. Saya mau lihat Enggak bu. Enggak Ya, apanya. paling Mas Ersan. Duh, gimana nih? Sekarang pasti jauh-jauh lebih hebat lagi kotanya, ya nggak sih? Ini aku gimana supaya bisa melihat semua orang? Oh ini. Ayo, pendapatnya dong yang lain. Mas Elias. Oh iya, Elias ya yang di Korea ya. Aku lupa. Iya bu. Gimana gimana? Pendapat saya sih susah bu karena banyak korupsi di Indonesia bu. Nggak kayak sini bu. Kan di sini presidennya itu nggak pernah mulus bu. Maksudnya Contohnya, nggak sampai tamat. Nanti sampai tamat iya diturunkan di bu. tengah-tengah. Iya dilengsarkan. Ini baru pilihan kemarin bu. Oh, jadi nggak Baru-baru bener ini. Iya. diturunin, nggak bener di demo gitu ya? Iya. Kayak yang terakhir ini isunya korupsi bu. Langsung lengser bu. Ini bukan yang kemarin tiba-tiba ngajuin gencatan gitu. Itu bukan yang itu. Iya yang itu bu. Langsung Oh, dilengsarkan bu. udah Sama yang lengser. langsung di. ya sudah lengser bu. Terus ini Indonesia tuh lagi sebenarnya punya lagi. kekuatan nggak sih ya kayak gitu? Kan warganya lebih banyak ya daripada Korea. Mungkin kalau kompak bisa bu. Kalau kompak, nah Iya kalau itu bu. kompak bisa. Gimana nih? Ya Yang itu. lainnya Hari pendapatnya. Indonesia Ayo Rif, ini. nyanyi yang bener Rif. Kalau tentang perkembangan kotanya gimana nih Mas Elias? Ya mungkin nggak sekarang tinggalnya di mana? Buk Saya sekarang di Daegu bu. Tapi di yang Daegu, pinggir sekali bu. Yang yang desa. pinggir. Itu pun pasti menikmati fasilitasnya. Iya bu. Kayak bayar pajak itu ada gunanya bu. Kayak naik kereta api itu kalau transit-transit itu gratis bu. Kayak Cuma bayar transit-transit. 1.500 itu bu. Seribu Terus lima ratus, 15.000, 20.000 itu dari ya satu titik sampai titik ujung bayarnya cuma segitu. muter-muter. Ya Muter-muter muter-muter. balik lagi gitu Ya kan sama ya. Pokoknya nggak keluar ini ya, nggak keluar. keluar boleh bu. Keluar Oh boleh iya. tapi naik bis ya bu. Oke. Pokoknya angkutan umum bu. Itu Pokoknya gratis bu. angkutan umum. Iya, angkutan Iya. umum Terus kayak gratis. di tempat-tempat umum kayak halte itu mayoritas ada wifi-nya bu. Mayoritas, iya di sana wifi di mana-mana ya. Jadi Iya. nggak Nggak ada bingung sandinya paketan. juga Aduh nggak cepat. ada paketan gitu kan ya. Langsung nyambung. Iya benar-benar. Iya bu. Ada Ya, lagi apa? Biar kalau pengen pindah negara tuh orang-orang ini. Ayo ceritain, ceritain, ceritain. enaknya di sini anu bu. Gaji kecukupan bu. Gajinya lebih-lebih. Nah, Iya. yang kerja malam ya langsung kuliah boleh nih. Alternatifnya, ini udah pegang kepala. Aduh, kayaknya salah nih ya. Milih kerjaan nih. Minta tipsnya. Eh, mulai ke Korea tahun berapa sih, Mas Elias? Saya 2020 habis corona itu loh bu. Habis corona. Oh, wow. Iya. Terus ceritanya bisa kuliah ngambil online ini gimana? Kan belum maksudnya pulangnya mungkin nggak sesering itu kan? Saya belum pernah pulang sama sekali bu. Belum pulang sama sekali dari dua ribu Iya. dua puluh. Iya. Wow, Soalnya di sini enak bu. di sini enak gitu, bener. Ya Oke itu oke. enaknya bu. Terus ini belum pulang sama sekali. Terus aku tuh penasaran. Daftarnya karena diajak teman, ada kenalan, atau nyari di Google atau apa? Dulu sih iseng-iseng bu. Cuma ikut-ikut doang bu. Kan teman-teman pada ada yang kuliah, ada yang anu saya melencang sendiri bu. Itu Oh, Pak.
kan dulu sekolah saya pelayaran tuh Bu. Ada Mm-mm. yang di Akpol, ada yang ke tentara gitu. Saya nggak Oke, minat semua. oke. Terus saya melenceng sekolah bahasa itu. Sekolah bahasa. Terus ya alhamdulillah sampai sini Bu. Ini maksudnya kalau daftar di Asia ini karena apa? Oh, Kok bisa nyantol ke Asia aja pertanyaannya? Kan nggak pernah pulang nih. ada kakak Bu yang dulu kuliah di situ. Oh, jurusan apa? IT kalau nggak salah Bu. Oke, kakaknya ikut ke Korea nggak sekarang? Enggak di rumah Bu kerja. Kan dulu kuliah online tuh Bu. Di Sambi kerja gitu. Oh, dulu kuliah online juga kakaknya. Iya, Tapi kamu ambil ngambil, IT. kakak ngambil IT, kamu Mm-mm. ngambil manajemen gitu. Iya Bu. Siapa tahu nanti kalau di rumah ada usaha sedikit kecil-kecilan gitu Bu. Bisa ngendaliin semua Bu. Oh, bisa memanage ya. Oke, Iya. oke. Ya kalau masih betah nggak apa-apa sih. Iya Bu Nambahin masih betah modalnya Bu. ya. Eh, Sharing-sharing Iya Bu sama makasih. teman-teman. Jadi basicnya adalah belajar bahasa dulu, lolos Iya. bahasa dulu. Skillnya, Skill sih mengikuti Bu. Mengikuti kayak nanti kalau di sini kerjanya apa. Kan ada senior tuh Bu. Nanti mm-mm. diajarin gitu. Yang penting bahasa dulu. Nanti disuruh ngambil palu, disuruh malah ngambil anu panci. Dilempar nanti. Oh iya ya. Rena ngakak ya gue, Rena ngakak. Dibuka aja mikir Ren. Itu Ya, Bu. oke. Seru, seru, seru. Ya, memang ini untuk gambaran ya teman-teman bahwa keseriusan sebuah negara mengatur rakyatnya, ngasih fasilitas sama rakyatnya itu jadi eh, bisa jadi contoh negara-negara yang lain kayak gitu ya untuk mengembangkan negaranya. Bahkan kalau Korea ini karena udah punya data center sebenarnya itu bisa di copy paste ke negara lain. Apakah cocok apa enggak segala macam kayak gitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau penasaran ya, karena kan tadi sebagian saya yakin nggak selesai videonya. Tontonan wes beneran. Bisa kok. Itu ada gambaran kenapa, oh ada kota yang dulunya kayak gini jadi kayak gini gitu. Saya tuh tipe yang cukup emis dengan hal-hal yang seperti itu. Loh, kok suatu negara kok mikirnya sampai sejauh itu ya? Bayangkan kota yang isinya limbah. Semua dirubah jadi kota yang berpemukiman sekarang udah jadi tata kota yang lebih hijau, lebih sejuk, lebih nyaman untuk ditinggalin gitu ya. Nah, teman-teman mungkin akan punya gambaran ya kalau ngelihat videonya itu. Kalau belum selesai tolong ditonton gitu ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran penjelasan saya hari ini gitu. Oh iya, tambahan ya ini. Karena evaluasi teman-teman yang hybrid, khusus hybrid pengumumannya. Pengumumannya khusus hybrid nih sebenarnya, khusus yang online ya. Kalau yang teman-teman offline saya ketemu langsung, saya bisa interaksi dan lain-lain. Yang online ini keterbatasan. Ya paling ini ya Mas Elias beberapa kali mau berkomentar ya, mau on cam gitu ya. Teman-teman yang lain ini eh, jarang banget ya Mbak Des. Jadi ya mungkin eh jadi gini, kemarin saya udah ngumumin tugas UASnya ya, kan ada dua tipe. Nah, tambahan untuk teman-teman yang online, hasil eh tugas UASnya itu kan ada dua nih, ya. Ada resume itu yang di Word sama yang PPT. Tolong dijelaskan lewat video 3 sampai 5 menit. Direkam. Caranya gimana? Buka Zoom, teman-teman eh s- kayak ngajar kayak gini tapi direkam. 5 menit aja maksimal. Dijelasin maksudnya apa, dikasih contoh segala macam supaya apa? Saya punya gambaran eh saya ini ngajar siapa ya. Teman-teman kasih perkenalan tolong ya, kasih perkenalan singkat aja ya, namanya, kerjanya di mana, segala macam kayak gitu. Karena kan beberapa izin lagi di jalan Bu, gitu, nggak bisa on cam gitu ya. Kalau yang kelas reguler malam nggak usah pakai video gitu. Saya cukup gitu ya dengan interaksi teman-teman yang selama ini bisa berinteraksi langsung, ngerespon gitu-gitu ya. Lumayan cukup kenal gitu. Jadi saya minta teman-teman yang hybrid aja. 5 menit aja maksimal. Nanti pengumpulan linknya saya tambahkan gitu. Saya update gitu ya. Dicicil aja.
Ada yang sudah ngumpulin? Kayaknya yang email baru 2 ya, baru 2 dan satu pun kayaknya yang satu akhirnya lewat WA gitu. Saya update-nya itu sih. Oke, teman-teman yang hybrid tugasnya kalau memang sudah lengkap silakan info ke Mbak Desti juga ya. Jadi nanti bisa saling melengkapi informasi gitu. Oke, ada pertanyaan? Presensinya Mbak Des ini tadi kan kita foto 24 orang ya. Ini sekarang 33 orang ya. Oke, sebelum diakhiri, mohon izin, mohon maaf ya teman-teman karena kita harus update ya. Nanti presensinya saya masukin manual aja ya. Eh, boleh kalau yang bisa on cam kita foto bareng dulu sebelum kelasnya saya akhiri, oke? Ini paling 2 layar ya Mbak Des. Oke, minta tolong Mbak Desti. Terus nanti dikirim ke grup eh, yang lengkap aja. Jadi sama-sama transparan. Yuk teman-teman yang masih on silakan di Yudi sudah peace. Ya. Ya rambutnya ditata dulu. Yang cewek-cewek langsung ya. Zet, 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 gitu ya. Nih Bila nih ada orangnya nggak nih? Jadi Alvin, oke. Iya, Mas Rahmat. Akhirnya on cam juga. Ali Fahmi, yuk. Mbak Des, Mbak Desti. Oke. Oke, sudah siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Lagi yang sebelah sini. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Desti. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya, molor ya hari ini kelasnya. Eh, Semoga cukup menginspirasi teman-teman. Terima kasih yang sudah mau sharing juga, yang mau on cam juga ya. Saya apresiasi eh, waktunya teman-teman gitu ya di sini. Terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan. Oke, saya akhiri lebih awal gitu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita sharingkan bersama hari ini punya dampak positif. Mungkin nggak cuma diri kita, tapi kemajuan bangsa kita gitu ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oh iya, oh iya, siapa nih? Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Saya duluan. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Aduh, aduh. Terus lift apa ya, ngomong?